Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hijrah, Stanbook A40120148, kelas D Prodi PGSD. Di sini saya akan mereview pembelajaran mata kuliah konsep dasar sains dari awal sampai akhir. Yang pertama, tentang hakikat sains. Sains mengandung 3 hal, yaitu proses merupakan usaha-usaha manusia untuk memahami alam semesta dengan melakukan prosedur dan pengamatan yang tepat dan benar. Kedua, sains sebagai produk yang merupakan kesimpulan yang diperoleh dari proses yang telah dilakukan oleh para ilmuwan, baik berupa sejumlah fakta, konsep, prinsip, hukum, dan teori yang telah didokumentasikan dalam bentuk tulisan. Selain proses dan produk, sains juga mencangkup sikap ilmiah yang merupakan sikap yang harus dimiliki oleh para ilmuwan dalam memperoleh produk sains. 2. Ciri-ciri makhluk hidup dan keanekaragaman makhluk hidup. Makhluk hidup mempunyai ciri-ciri khusus yang membedakan dari benda mati. Ciri-ciri tersebut adalah bernapas, bergerak, makan, mengeluarkan zat sisa, tumbuh berkembang biak, peka terhadap rangsang, dan beradaptasi. Semua makhluk hidup melakukan proses pernapasan. Yang ketiga, hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya. Hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya dapat dibedakan menjadi 4, yaitu apa itu individu, apa itu populasi, apa itu komunitas, apa itu ekosistem. Individu adalah organisme tunggal, contohnya seperti seekor nyamuk, seekor kucing, dan seekor merpati, dan seorang manusia. Populasi adalah kumpulan dari beberapa individu, contohnya ada beberapa ekor nyamuk, berarti populasi nyamuk. Ada beberapa ekor kucing, berarti populasi kucing. Dan ada 3 ekor burung merpati, berarti populasi burung merpati. Populasi nyamuk, populasi kucing, dan populasi burung merpati dijadikan satu, itulah disebut komunitas. Jadi komunitas adalah kumpulan dari beberapa populasi. Macam-macam komunitas adalah komunitas sawah, padang rumput, hutan, pantai, dan danau. Contoh yang saya ambil yaitu sawah yang terdiri dari populasi padi, populasi burung bangau, populasi katak, dan populasi capung dan hama. Ekosistem adalah tempat berlangsungnya hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk secara natural, contohnya ekosistem laut, hutan, sungai, dan danau. Ekosistem buatan adalah ekosistem yang dibuat manusia, contohnya adalah kolam ikan, sawah, kebun, peternakan, akuarium, dan lain-lain. Yang keempat, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Pertumbuhan merupakan proses bertambahnya ukuran tubuh yang meliputi tinggi, berat, dan volume tubuh yang bersifat irreversible atau tidak dapat kembali ke bentuk semula. Sebagai contoh, pertambahan tinggi tanaman, pertambahan berat sapi, tubuh anak-anak bertambah besar ketika menginjak remaja, dan lain sebagainya. Pertumbuhan bersifat kualitatif atau punya nilai yang dapat diukur dalam angka. Sedangkan perkembangan merupakan proses biologis makhluk hidup menuju tingkat kedewasaan, dapat berupa perubahan bentuk, susunan, dan fungsi organ-organ tubuh menuju kedewasaan atau kesempurnaan. Sebagai contoh, perubahan biji menjadi kecambak, perubahan telur menjadi anak ayam, pohon mangga berbunga. Dalam perubahan tersebut, perbedaan ukuran tidak terlalu besar atau mencolok, namun terjadi perubahan besar yang tidak dapat diukur berupa perubahan bentuk. Yang kelima, struktur tubuh manusia. Anatomi tubuh manusia tersusun atas sel jaringan, organ, dan sistem organ. Sistem organ merupakan bagian yang menyusun tubuh manusia. Sistem ini terdiri atas beberapa jenis organ yang memiliki struktur dan fungsi yang khusus. Yang keenam, sistem organ manusia. Sistem organ pada tubuh hewan dan tubuh manusia dibedakan menjadi 10 sistem, yaitu pencernaan, pernapasan, peredaran darah, ekskresi, angka, saraf, otot, kelenjar, integumen, dan reproduksi.
Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan dalam mereview pembelajaran ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.